Mari kita mulai kajian kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Bersama dengan kehangatan keluarga Masjid Al-Falah dan keluarga para penuntut ilmu hari Rabu malam, semoga Allah senantiasa menjadikan kita senantiasa memahami bahwasanya yang paling penting di dalam kehidupan kita ketika kita menghambakan diri kepada Allah, yang paling penting itu bukan hanya ketika kita beribadah, tapi kita berusaha betul bagaimana menjadikan kualitas ibadah kita itu dapat diterima oleh Allah. Sesungguhnya tidak ada amalan yang diterima kecuali orang yang selalu peduli dengan kualitas amal ibadah yang telah dia lakukan dan dia kerjakan. Marilah kita ingat kepada apa yang pernah dinasihatkan oleh Ali bin Abi Thalib, kunu liqabulil amali asyaddu ihtimaman minal amali min jinsiha. Jadilah kamu orang yang senantiasa memperhatikan amalmu supaya amalmu dapat diterima. Itu lebih penting daripada kamu menumpuk-numpuk amal ibadahmu secara kuantitas tetapi hilang kualitasnya. Marilah kita belajar dari kisah nyata yang disampaikan oleh Imam Ibnu Katsir, menceritakan tentang seorang wanita yang begitu dermawan yang telah wafat dan menjumpai kepada mimpi salah satu saudaranya. Wanita ini bernama Zubaidah. Wanita ini terkenal dengan kedermawanan. Ada ribuan orang jamaah haji yang telah mendapatkan manfaat dari hartanya, dan kita mendapati bahwasanya beliau membangun bendungan supaya bisa memberikan pengairan kepada jamaah haji ketika mereka sedang wukuf ataupun sedang bermalam di Mina ataupun Musdalifah. Amalannya begitu banyak. Tapi ketika Zubaidah ini meninggal dunia, maka beliau mendatangi mimpi kepada salah satu kerabatnya, dan kerabatnya bertanya kepada Zubaidah, apa yang Allah berikan kepadamu dengan engkau begitu dermawan di dalam hidupmu? Maka Zubaidah itu mengatakan, maka sesungguhnya amalku ketika aku begitu dermawan kepada ribuan jamaah haji, semuanya menguap, karena sesungguhnya aku terjangkiti dengan riak ketika aku menjadi dermawan. Tetapi Allah masih mengasihaniku dengan beberapa amal yang terus aku rutinkan ketika aku berzikir sebelum subuh dan setelah subuh. Dan ternyata amalan itulah yang menjadikan Zubaidah mendapatkan belas kasihan dari Allah dan mendapatkan rahmat. Inilah yang menjadikan Imam Ibnu Katsir mengatakan kepada kita, menjadikan amal kita dapat diterima itu bukan perkara yang mudah. Orang yang merintis bisnis belum tentu dia sukses di dalam bisnisnya. Orang yang menanam padi belum tentu dia panen dengan apa yang dia tanam dengan susah payah. Dan itu pula yang menjadikan kita harus paham, orang yang beramal belum tentu dia panen dengan amalnya sampai dia betul-betul memberikan kualitas pada amal ibadah yang telah dia lakukan dan dia kerjakan. Kalaulah perusahaan Nike ataupun perusahaan Adidas, mereka memiliki quality control, dan kalau ada produk yang cacat tidak akan dilemparkan ke pasaran walaupun dia tidak mendapatkan keuntungan karena ingin menjaga kualitas. Sesungguhnya Allah pun tidak menerima kecuali yang terbaik. Inilah yang Allah sampaikan, innama yataqabbalallahu minal muttaqin. Allah itu tidak menerima amal kecuali dari orang-orang yang bertakwa ketika dia bersungguh-sungguh memberikan yang terbaik. Bukankah Bapak kalau punya perusahaan, lalu Bapak memiliki 1000 karyawan, lalu 1000 karyawan itu ada yang mengerjakan pekerjaannya apa adanya dan ala kadarnya, mungkin Bapak tidak akan menerima produk yang dia buat kalau dia mengerjakan secara apa adanya dan ala kadarnya. Bapak pasti akan menerima pekerjaan dari bawahannya yang betul-betul berkualitas. Dan itulah yang menjadikan kita senantiasa memohon kepada Allah, semoga kita memiliki hati yang sadar. Allah itu tidak melihat amal yang banyak, makanya Allah tidak pernah menyebutkan amalan katsira. Kalau memang Allah membutuhkan amalan yang banyak dan memerintahkan kita untuk beramal yang banyak, Allah tidak menyebut dengan amalan sholih, tapi pasti Allah menyebutnya dengan kata amalan katsira. Tapi maaf, Allah tidak menyebutkan amalan katsira, tapi Allah menyebutkan amalan sholihah, karena sesungguhnya yang berkualitas itulah yang diminta oleh Allah dalam kehidupan kita. Inilah yang menjadikan kita senantiasa memohon kepada Allah setiap waktu, setiap saatnya. Mari kita mengetuk pintu rahmatnya Allah.
mari kita mengemis, mari kita membujuk kepada Allah, mari kita merajuk kepadanya. Semoga Allah itu menerima setiap amal yang telah kita lakukan di sepanjang hidup kita selama ini, menerima sholat kita, menerima puasa kita, menerima sedekah kita, dan semoga setiap doa yang terus menerus kita panjatkan dan fokus meminta supaya amal kita diterima, itulah yang menjadikan Allah menerima amal ibadah kita. Marilah kita belajar dari kekasihnya Allah, Khalilur Rahman, yaitu adalah Nabi Ibrahim. Bukankah Nabi Ibrahim berdoa, Rabbana taqabbal minna, ya Allah terimalah kami. Kalau seorang kekasih saja masih belum yakin apa yang dia lakukan dapat diterima oleh kekasih hatinya, yaitu adalah Allah, apalagi kita yang tidak pernah memiliki predikat sebagai Khalilur Rahman. Inilah yang menjadikan kita terus berdoa, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Semoga Allah menuntun kita sebagai hamba yang bersyukur kepadanya dalam setiap urusan kehidupan kita, dan sesungguhnya semoga kita melapisi hati kita dengan kesabaran, kesyukuran, dan keridhaan di dalam perjalanan kehidupan kita. Kita pada kesempatan hari ini akan meneruskan tadabbur kita pada surat Al-Baqarah ayat 250, yaitu bagaimana ketika kita pada ayat ini memohon kepada Allah supaya Allah itu mencurahkan kepada kita tentang kesabaran. Bukan hanya memberikan, tetapi kalimat dan kata yang kita baca di dalam ayat 250 pada surat Al-Furqan itu adalah ayatnya afrogo. Afrogo itu adalah mencurahkan kesabaran pada kehidupan kita, dan bukan hanya kita meminta supaya diberikan kesabaran, karena sesungguhnya saking butuhnya kehidupan orang yang beriman kepada kesabaran. Makanya ketika kita meminta kesabaran, kita tidak hanya meminta diberikan kesabaran, tapi kita meminta dicurahkan kesabaran di dalam kehidupan kita. Makanya maaf ya Pak, Allah kalau menurunkan air hujan tidak mencurahkan, tetapi menurunkan air hujan setetes demi setetes. Kenapa Allah tidak mencurahkan air hujan itu langsung, sebagaimana kalau kita membuang air di dalam ember? Kalau Allah itu memberikan air hujan kepada kita sebagaimana mencurahkan kita air ember ke dalam kamar mandi, pastinya kita sudah porak-poranda dan rusak binasa. Makanya Allah itu memberikan air hujan itu setetes supaya tidak merusak kehidupan kita. Kalau hujan kita meminta setetes supaya Allah memberikan kepada kita air, maka permintaan itu tidak sama ketika kita memohon kepada Allah supaya kita diberikan kesabaran. Kita tidak meminta setetes, tapi kita meminta kepada Allah pada ayat 250 surat Al-Baqarah, ya Allah curahkanlah seluruh kesabaran yang mengisi seluruh sendi dan lini dalam kehidupanku, sehingga tidak ada satu perkara pun yang aku miliki dalam hidup kecuali aku memiliki kesabaran. Inilah yang menjadikan kita paham sekali, sabar itu kedudukannya sebagaimana kedudukan kepala di dalam tubuh kita. Semua bagian tubuh boleh hilang, tapi bagian kepala tidak boleh hilang. Al-sabru fil imani kama sali ra'si fil jasadi. Sesungguhnya kedudukan sabar dalam iman sebagaimana kedudukan kepala di dalam tubuh, yang tentunya semua anggota tubuh boleh hilang dan hidup tetap berlanjut. Tapi ketika kepala itu hilang, hidup tidak bisa dilanjutkan. Sama pula iman tidak akan bisa tegak kecuali fondasinya kesabaran. Tanpa kesabaran tidak ada fondasi keimanan di dalam kehidupan kita ketika menjadi hambanya Allah. Sekarang mari kita melanjutkan sebentar, karena ternyata kemarin saya melihat ada beberapa poin yang belum saya sampaikan. Karena kita tahu kesabaran itu merupakan salah satu fondasi penting dan merupakan rukun dalam kehidupan iman kita, yaitu adalah ketika kita memiliki kesabaran. Kesabaran itu ada 3. Sabar yang pertama yaitu sabar di dalam taat. Sabar yang kedua yaitu ketika kita sabar meninggalkan kemaksiatan. Dan yang ketiga yaitu adalah sabar kita ketika menghadapi setiap ujian dan musibah. Sabar yang paling rendah pahalanya sabar ketika kita menghadapi ujian, karena kita tidak punya pilihan lain kecuali memang harus bersabar. Kamu bersabar, musibahnya datang.
Kamu tidak sabar, musibahnya pun tetap datang dan tidak ada yang berubah. Makanya karena kesabaran menghadapi musibah itu bersifat paksaan dari Allah, maka sabar menghadapi musibah merupakan sabar yang nilai pahalanya paling sedikit. Walaupun paling sedikit, tetap yang paling utama dibandingkan amalan yang lain. Sabar yang paling besar yaitu adalah sabar ketika kita menjalankan ketaatan. Dan di antara sabar di dalam ketaatan itu adalah sabar kita ketika kita menghadapi pasangan hidup kita. Dan itu merupakan di antara pucuk dan di antara puncak amalan-amalan kesabaran itu ketika sabarnya manusia kepada pasangan hidupnya. Makanya kemarin saya sampaikan, sesungguhnya sabarnya kita kepada pasangan itu 2 kali. Sabarnya suami kepada istri 2 kali sabar. Sabarnya istri kepada suami 2 kali sabar. Karena sesungguhnya saking beratnya kesabaran ketika kita berhadapan dengan pasangan hidup kita, ketika kita mengarungi bahtera keluarga bersamanya. Kenapa sabarnya seorang suami kepada istri 2 kali? Karena ada 2. Karena sesungguhnya seorang suami, dialah yang bertanggung jawab terhadap sandang, terhadap papan, terhadap pangan yang dibutuhkan oleh istrinya. Tetapi sesungguhnya istrinya adalah merupakan makhluk yang paling cepat lupa kebaikan dari suami dan paling ingat detail tentang kesalahan yang dilakukan oleh suami. Makanya seorang istri memiliki sifat apa? Akuntan paling handal, menghitung kesalahan dan kekurangan seorang suami, tetapi dia amnesia ketika menghitung kenikmatan dan kebaikan yang pernah diberikan oleh suaminya. Makanya sabarnya suami kepada istri 2 kali sabar. Dia memberikan sandang, dia memberikan pangan, dia memberikan papan, dia bertanggung jawab terhadap semua yang dinikmati oleh istrinya. Tapi ternyata istrinya terkadang begitu cepat melupakan kebaikan yang pernah diikhtiarkan dan diupayakan seorang suami kepada dirinya semenjak dirinya diperistri oleh seorang lelaki. Yang kedua, kenapa sabarnya kita kepada istri itu 2 kali sabar? Yang kedua, karena sesungguhnya kita bertanggung jawab atas hisabnya nanti. Ketika nanti masing-masing kita dibangkitkan, lalu kita melewati proses kehidupan akhirat, ketika kita dikumpulkan di padang mahsyar, maka sesungguhnya hisabnya istri tidak akan didahulukan daripada hisabnya seorang suami. Memang betul istri kita dihisab, tapi sesungguhnya hisabnya istri setelah hisabnya seorang suami. Suami yang bertanggung jawab, suami yang harus mempertanggungjawabkan semua yang telah dinikmati oleh istrinya di dalam kehidupan. Tapi walaupun kita bertanggung jawab atas hisabnya, tetapi istri kita belum tentu bisa memberikan ketaatan dan kepatuhan maksimal kepada kita sebagai seorang suami. Dan itulah yang menjadikan bapak, siapapun suaminya, dimanapun dia berada, sabarmu kepada istrimu harus 2 kali sabar. Dan itu merupakan 2 kali penyaringan dalam kehidupan kita berumah tangga. Sama pula bukan hanya kita yang sabar menghadapi istri, istri juga sabar menghadapi kita. Kenapa seorang istri itu harus sabar ketika menghadapi suaminya? Ya karena yang pertama, sesungguhnya dia harus memberikan loyalitas kepada suaminya. Dia tidak boleh mendahulukan orang tuanya, dia tidak boleh mendahulukan ibunya sebelum dia mendahulukan suaminya semenjak dia menikah. Tapi walaupun dia telah memberikan loyalitas kepada seorang suami ketika dia telah menikah, tetapi Masya Allah, terkadang dia menjumpai dan dia mendapati cintanya seorang suami kepada dirinya lebih rendah daripada cintanya seorang bapak kepada dirinya. Bukankah kita sering mendapatkan, Pak? Ada istri, ada seorang wanita sepanjang hidupnya tidak pernah dibentak, tidak pernah dicubit, tidak pernah dikasarin. Tapi ketika dia menikah, seiring waktu ketika ada konflik, begitu mudahnya seorang suami melukai istrinya. Begitu gampang seorang suami menghardik istrinya, dan begitu gampang seorang suami melakukan kekerasan di dalam rumah tangga ketika dia telah menikah. Makanya akhirnya seorang istri pun memberikan 2 kali sabar kepada seorang suami atas apa yang dia jumpai, atas apa yang dia dapatkan ketika kualitas cinta seorang suami terkadang jauh di bawah kualitas cinta bapak kepada dirinya
sebelum dia menikahi laki-laki itu. Yang kedua, kenapa seorang istri harus sabar menghadapi suaminya? Karena seorang istri harus patuh. Dia rela menjadi tawanan untuk suaminya. Dia rela kemanapun harus minta izin kepada suaminya, kemanapun harus memberitahu kepada suaminya. Bahkan hatta urusan puasa pun dia harus memberitahu kepada suaminya. Bahkan hatta urusan dia sedekah pun dia harus memberitahu kepada suaminya. Tapi ketika dia telah menjadi tawanan untuk suaminya, kemana-mana harus dia sampaikan kepada suaminya. Tapi terkadang seorang istri tahu betul aibnya seorang suami. Seorang istri tahu betul kesalahan-kesalahan suaminya. Seorang istri tahu betul apa saja dosa yang pernah dilakukan oleh suaminya, dan dia dituntut untuk tetap membuka pintu dan memberikan senyuman kepada seorang suami walaupun dia tahu detail dosa-dosa dan kemaksiatan yang dilakukan oleh suaminya. Dan itu ndak ringan, karena perempuan itu makhluk yang memiliki perasaan dan dominan dengan perasaannya. Maka itulah yang menjadikan kita, karena seorang suami juga sabar dalam versinya dan seorang istri juga sabar di dalam versinya, maka sesungguhnya kita harusnya memahami apa yang bisa kita lakukan supaya kita bisa melapangkan kesabaran kita. Karena sabar di dalam ketaatan itu yang paling tinggi kesabaran kita ketika kita menghadapi pasangan hidup kita. Makanya sabar itu tidak bisa kita jumpai, tidak bisa kita dapatkan kecuali dengan ilmu. Makanya kita belajar dari Nabi Khidir ketika mengatakan kepada Nabi Musa, wa kaifa tasbiru ala ma lam tuhit bihi khubra. Wahai Musa, gimana kamu mau sabar kalau kamu tidak belajar bagaimana kamu melatih kesabaran di dalam hidupmu? Maka sabar itu pun harus dengan ilmu. Dan kita kemarin mempelajari setidaknya 4, walaupun pembahasan 4 ini ternyata masih ada 4 poin penting yang juga saya harus sampaikan untuk melatih kesabaran saya, melatih kesabaran kita semuanya, melatih kesabaran suami, melatih kesabaran istri. Karena sesungguhnya kesabaran suami istri ketika mereka terus berikhtiar, dia terus menajamkan kesabaran pada kehidupan berumah tangga mereka, maka sesungguhnya kesabaran seorang suami bersama istrinya dan kesabaran istri bersama suaminya itu merupakan salah satu tanda qurrata a'yun. Kalau seorang suami sudah sabar kepada istrinya, istri sudah sabar kepada suaminya, maka dia qurrata a'yun. Kalau kita sudah menjadi pasangan yang qurrata a'yun, Allah memberikan kepada kita 2 hadiah. Apa 2 hadiahnya? Yang pertama, anakmu akan qurrata a'yun. Yang kedua, anakmu berkualitas dalam hidupnya dan bisa jadi dia menjadi pemimpin bagi orang yang bertakwa. Makanya kita baca di dalam surat Al-Furqan 74, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Kenapa kata dzurriyyatina itu, kenapa kata min azwajina disebutkan lebih dulu daripada kata dzurriyyatina? Karena Allah ingin memberikan kepada kita tentang satu pemahaman. Kamu tidak akan pernah mendapati anakmu qurrata ayun kalau dirimu tidak qurrata ayun antara suami istri. Dan salah satu makna qurrata ayun, sabar ketika menghadapi pasangan. Lalu kita merasakan kesejukan ketika kita sudah bersabar, dan akhirnya pasangan kita menjadi penyejuk pandangan kita. Dan kalau kita sudah saling qurrata ayun, anak kita akan qurrata ayun. Kalau anak kita sudah qurrata ayun, anak kita bisa melejitkan potensi pada dirinya. Makanya Allah menyampaikan di akhir surat Al-Furqan 74, waja'alna lil muttaqina imama. Makanya kita dapatkan anak-anak yang hari ini berkualitas, kalau dibedah, kalau kita telisik, semuanya rata-rata datang dari keluarga yang hangat. Ketika suami istri itu sudah hangat, kehangatan itu dirasakan oleh anak. Kalau anak sudah merasakan orang tuanya itu rumah yang memberikan kehangatan untuk dirinya, maka anak pun akan memberikan kehangatan untuk bapak dan ibunya.
Dan kalau anak itu sudah memberikan kehangatan untuk bapak dan ibunya ketika dia menjadi penyejuk pandangan, disitulah anak itu mampu memberikan kualitas pada dirinya ketika orang tuanya sudah saling bisa menjadi qurrata a'yun. Jadi ternyata anak kita itu sangat membutuhkan bagaimana kesabaran kita sebagai pasangan hidup bersama dengan pasangan di dalam keluarga kita. Maka kemarin kita membahas ada 4 yang kita harus ingatkan, bahwasanya dalam kehidupan kita ketika kita ingin untuk memberikan kesabaran di dalam kehidupan kita berumah tangga, yaitu yang pertama bahwasanya ketika kita melihat surat At-Taghabun ayat 14, ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum atuwallakum fahdharuhum. Sesungguhnya Allah sudah menyampaikan kepada kita pada surat At-Taghabun ayat 14, wahai orang yang beriman, sebagian dari pasanganmu, sebagian dari keturunanmu itu ada yang menjadi musuh bagimu, maka hendaklah engkau waspada. Tapi ketika engkau memaafkan, berlapang dada, itu jauh lebih baik. Dari ayat itu akhirnya kita paham bahwasanya di antara perkara yang bisa untuk meluaskan dan melapangkan kesabaran dalam kehidupan kita berumah tangga, siapapun hari ini yang diuji dengan pasangan hidupnya, ketika pasangan hidupnya itu selayak duri yang membuat dia terluka, maka Allah ingin menyampaikan kepada kita, bukan hanya kamu, bahkan para nabi pun diuji dengan ujian pada pasangan hidupnya, supaya kita tidak secara prematur, tidak terlalu cepat untuk mengatakan bahwasanya diri kita itu adalah orang yang paling menjadi korban dari pernikahan kita. Makanya kita mendapati ada nabi yang diuji dengan istrinya, ada orang salihah yang diuji dengan suaminya, dan Allah sampaikan surat At-Taghabun ayat 14 supaya betul-betul kita sadar orang yang paling dekat dengan kita adalah orang yang paling besar memberikan kepada kita luka dan memberikan kepada kita kekecewaan. Kenapa orang yang jauh malah justru tidak melukai kita? Gimana orang jauh bisa melukai? Yang biasanya melukai itu orang yang paling dekat dengan kita. Makanya Allah sampaikan kepada kita, sesungguhnya orang beriman di antara pasangan mereka, anak mereka, itu adalah musuh bagi mereka. Dan Allah ketika menyampaikan itu supaya orang beriman itu mereka tetap waras, bahwasanya dalam kehidupan rumah tangga terkadang kita tidak mendapatkan jodoh selayak sahabat, tapi terkadang kita mendapatkan jodoh yang justru menjadi kerikil tajam di dalam kehidupan manusia ketika dia telah menikah. Ya, dan itu sudah kita bahas yang pertama. Yang kedua, apa yang kita lakukan untuk melapangkan kesabaran pada kehidupan kita supaya kita mampu memberikan kesabaran kepada pasangan hidup kita di dalam kehidupan kita berumah tangga? Yang kedua, yang kemarin sudah kita ingatkan dan sama-sama kita pelajari sebagai sebuah perenungan, yaitu adalah ketika kita selalu ingat balasan dari Allah. Makanya Allah menutup surat An-Nisa ayat 19, wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Maka ketika kita menjumpai ada perkara yang tidak kita sukai, ketika pasangan kita menguji kita pada perkara yang tidak kita sukai, maka Allah menyampaikan bisa jadi apa yang tidak kamu sukai dari pasanganmu, wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Allah tidak hanya menjanjikan kebaikan, Pak. Allah tidak hanya menjanjikan kebaikan, Bu, tapi Allah menjanjikan kepada kita kebaikan yang banyak untuk menggantikan setiap kepahitan yang pasti, untuk menggantikan setiap kepahitan yang terkadang kita temukan pada pasangan hidup kita. Makanya kalau bapak dan ibu membuka surat An-Nisa, sangat menarik untuk kita telisik dan kita jadikan perenungan. Kenapa Allah tidak mengatakan wa yaj'alallahu fihi khaira? Kalau kamu mendapati sesuatu yang tidak kamu sukai dari pasangan, Allah akan menggantinya dengan kebaikan. Tidak, Allah tidak mengatakan firman-Nya semacam itu. Tapi Allah menyampaikan kalau kamu menjumpai sesuatu yang tidak kamu sukai dari pasanganmu, maka sesungguhnya Allah mengatakan wa yaj'alallahu fihi khairan katsira.
Allah akan menggantimu dengan banyak sekali kebaikan yang Allah berikan ketika kita bersabar menghadapi pasangan hidup kita pada perkara-perkara yang tidak kita sukai. Apa yang biasanya tidak disukai suami dari istrinya? Lesannya istri. Apa yang paling tidak disukai seorang istri kepada suaminya? Yaitu fitnahnya lelaki pada perempuan. Biasanya begitu. Makanya fitnah terberatnya laki-laki pada mata, fitnah terberatnya perempuan pada mulutnya. Makanya kalau nangis kan begitu, Pak. Makanya perempuan kalau nangis yang ditutupin mata atau mulutnya? Mulut. Karena dia tahu di sini banyak salah. Gitu. Tapi kalau laki-laki kalau nangis tutupin mulutnya, enggak, Pak. Laki-laki kalau nangis Pak Iban lihat kalau nangis, Pak Iban kadang malah gini. Karena kalau kita bedah di situ, akhirnya kita jumpai apa sih yang tidak disukai. Kita buka dulu surat An-Nisa. Coba dibuka surat An-Nisa, Pak Iban, kita baca lagi. Ayat surat An-Nisa apa? Surat An-Nisa ayat ke-19. Ada mic-nya? Ada yang udah ketemu? Yang dari bawah aja. Kalau kamu membenci apa yang? Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, Ya. maka bersabarlah. Bentar. Kalau kamu tidak menyukai mereka, ayat ini kalau dibaca seorang suami, maka sesungguhnya suami pasti pertama kali yang terpikir olehnya itu apa? Yang paling tidak disukai oleh rata-rata seorang laki-laki kepada istrinya itu adalah lisannya istri, yang terkadang ngomong dulu baru dipikir akibatnya. Makanya apa yang dikatakan oleh Imam Al-Ghazali, inna min awliyaillah ayasbiru ala lisani zawjih. Salah satu tanda kewalian seorang manusia, kalau Bapak pengen tahu tandanya wali itu banyak, Pak, bukan hanya sholat tahajud. Tapi kata Imam Al-Ghazali, salah satu tandanya wali itu sabar menghadapi lisan istrinya. Jadi kalau Bapak, istri lagi ngomong panjang lebar, Bapak diam gitu, ya Allah gitu, Bapak jadi wali. Wali ceger. Bapak jadi wali ceger, Pak. Kalau saya nanti di rumah gitu, wali Bekasi saya, Pak, insya Allah. Itu jadi wali. Makanya Allah sampaikan, kalau kamu menjumpai apa yang tidak kamu sukai, itu kalau dari versi laki-laki beda dengan versi perempuan. Versi laki-laki itu apa? Versi laki-laki itu tidak suka dengan lisan istrinya. Dari versi perempuan, apa yang paling tidak disukai dari versi laki-laki? Dari versi perempuan, yang tidak disukai perempuan itu pada laki-laki itu apa? Perempuan itu suka kecewa dengan matanya laki-laki yang tidak bisa dijaga. Gitu. Sehingga akhirnya mereka, apa sih mata kok nggak bisa dijaga gitu. Tapi kalaupun Bapak bersabar atas lisan istrinya, dan istri kita bersabar atas kelemahan laki-laki dengan matanya, maka sesungguhnya Allah lalu menyampaikan, wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Pasti Allah akan berikan banyak kebaikan. Sehingga Allah tidak menyebut satu kebaikan, Pak. Allah menyebut pembalasannya itu khairan katsira. Ini tidak bisa dirasakan kecuali orang yang beriman sama firman-Nya Allah. Mari kita tempatkan sebuah perkataan dari seorang mufassir ketika kita membaca ayat ini. Apa? Iqra'il Qur'an ka'annaka unzila alaika. Bacalah Quran seakan-akan Quran itu diturunkan kepadamu. Kalau kita buka surat An-Nisa ini, kita tempatkan diri kita ini seakan-akan ayat ini itu diturunkan untuk kita. Jadi siapapun yang mereka mengetahui tentang karakter kekurangan-kekurangan yang ada pada basicnya, ini baru satu basic, belum yang lain. Kekurangan istri pada lisan itu baru satu basic, kekurangan suami pada mata itu baru satu basic, belum lagi yang lainnya.
Tapi apapun yang dihadapi oleh seorang laki-laki dan perempuan ketika menghadapi pasangan hidupnya, tidak ada yang sia-sia. Tidak ada yang sia-sia. Makanya saya kagum sekali dengan perkataan seorang ulama, bertengkar itu biasa dalam rumah tangga. Bertengkar itu tidak aib. Bertengkar itu tidak dosa dalam rumah tangga. Yang aib itu kapan? Kalau kita lagi bertengkar, lalu kita tiba-tiba berkata, sia-sia aku sabar menghadapi dirimu. Ini perkataan paling buruk, karena dia tidak merasa dilihat oleh Allah dan diawasi oleh Allah ketika dia bersabar kepada pasangannya. Makanya itulah kenapa kalau sudah marah antara suami istri, betul kata para ulama, jangan pernah ingat perkataan istrimu ketika sedang marah. Jangan ingat perkataan suamimu ketika lagi emosi. Karena apa? Karena perkataan itu tidak lahir dari hatinya, tapi lahir dari kata-kata setan yang mendarat pada emosinya sampai meluapkan semuanya pada saat ketika dia marah. Maka sesungguhnya itu yang kedua. Yang ketiga yang kemarin kita sudah bahas, yaitu adalah mengevaluasi diri kita. Karena bisa jadi kita mendapatkan pasangan dari apa yang kita dapatkan itu ya karena maksiat yang pernah kita lakukan, dosa yang pernah kita kerjakan. Makanya Allah menyampaikan kepada kita dalam surat Asy-Syura ayat 30, wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Tidak ada musibah yang menimpa kepada dirimu. Ini disebutkan dalam bentuk nakirah, Pak. Wa ma asabakum min musibatin. Itu bukan minal musibah, tapi min musibatin. Tidak ada alnya. Artinya musibahnya itu seluruhnya, apapun perkara yang menjadikan kita sedih itu musibah. Termasuk di dalamnya ketika kita menghadapi ekspektasi yang kita harapkan tidak kita jumpai pada pasangan kita, itu juga termasuk musibah. Dan Allah menyampaikan wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum. Tidak ada musibah yang menimpa kepada dirimu kecuali dari apa yang pernah kamu lakukan dulu dari kedua tanganmu. Dan saya kemarin kan sudah menyampaikan, Pak, kalau kita buka buku 200 itu tidak mungkin berdiri sendiri, pasti ada kaitannya dengan halaman 100. Buku 100 itu tidak mungkin berdiri sendiri kecuali dia berkaitan dengan halaman 50. Halaman 50 pasti berkaitan dengan halaman yang kelima. Kenapa? Semakin buku itu bagus, semakin halamannya itu banyak kita baca, setiap halamannya itu nyambung dan tidak ada materi yang putus. Itu buku, Pak. Kalaulah buku, tidaklah kita membaca buku yang bagus sampai 300 halaman sekalipun, setiap halamannya selalu bersambung dengan halaman sebelumnya. Sama apa yang kita dapatkan dalam takdir hari ini, itu takdirnya tidak berdiri sendiri, tapi takdirnya itu berkaitan tentang peristiwa demi peristiwa yang pernah kita lakukan di masa lalu. Kenapa? Manusia itu kumpulan takdir dari peristiwa-peristiwa yang pernah dia lewati dalam hidup, kata Hasan Al-Basri. Jadi kalau kita menganggap apa yang kita dapatkan hari ini tidak ada hubungannya ketika waktu SMA, berarti kita sekuler. Saya sekuler, Bapak sekuler. Kalau apa yang kita dapatkan hari ini tidak ada hubungannya ketika dulu kita kuliah, kita sekuler, Pak. Memutus itu hubungan antara satu halaman dengan halaman yang ada. Dan tidak mungkin, Pak. Makanya Allah lalu menyampaikan kepada kita di dalam surat Asy-Syura, tidak mungkin kok halaman-halaman itu terputus. Makanya bisa jadi apa yang telah kita jumpai hari ini buah pahit dari apa yang pernah kita lakukan di masa lalu. Bisa jadi ibu kita dulu sudah pernah ngomong, Le, yakin mau nikahin dia? Kita ngomong, yakin Bu. Kok kelihatannya ibu kurang sreg ya? Ibu ini suudon. Tanpa kita sadari perkataan ketika kita mengatakan itu bisa jadi menjadi dosanya kita tanpa sadar. Dan apa yang kita jumpai mungkin buah pahit dari apa yang kita lakukan ketika kita tidak mendengar apa yang dikatakan ibu kita. Mbak, yakin Mbak mau nerima lamaran dia? Kalau ibu kok kelihatannya ragu gitu, lah ndak usah mikir macam-macam lah Bu,
Dia kan udah kerja. Lalu akhirnya satu persatu peristiwa itu saling menyambung. Makanya apa yang terjadi pada kehidupan kita berumah tangga bisa jadi itu pun merupakan bagian dari apa yang pernah kita kerjakan. Disitulah kita harus paham, jangan selalu merasa paling baik, jangan pernah merasa tidak pernah melakukan salah. Karena kalau kita mendapatkan musibah, salah satu di antara penjelasan musibah itu apa? Salah satu penjelasan musibah itu adalah bisa jadi musibah itu disebabkan dari apa yang pernah kita lakukan di masa lampau. Bisa jadi Bapak pernah ngambil riba ketika dulu beli motor, hukumannya sekarang. Bisa jadi kita pernah riba ketika kita baru bangun rumah, tidak sabar untuk nunggu rezeki dari Allah, lalu akhirnya kita dapatkan hukumannya lewat anak, lewat istri, lewat suami. Marilah kita belajar untuk senantiasa melihat apa yang telah kita lakukan, karena apa yang kita lakukan mengkristalisasi takdir yang kita dapatkan hari ini. Saya ulang kembali, untuk saya, untuk kita semua. Karena dosa, karena kemaksiatan, apapun aktivitas kita di masa lalu itu mengkristal menjadi takdir yang kita dapatkan hari ini. Selalu ada penjelasan takdir dari setiap apa yang kita dapatkan dari perbuatan yang pernah kita kerjakan. Ya. Makanya dengan kita mengevaluasi, akhirnya kita tidak merasa perlu menyalahkan dia, tapi yang kita salahkan diri kita. Kok dia tidak patuh ya? Ya mungkin ini maksiatnya saya. Yang keempat, gimana melatih kesabaran? Tentunya dengan ilmu, supaya dengan ilmu menciptakan kesabaran dalam kehidupan kita. Sekarang kita tambahi 5 Pak, bareng-bareng kita belajar. Karena sesungguhnya menciptakan kesabaran di dalam kehidupan berumah tangga itu sangatlah penting, di mana itu kita butuhkan. Laki-laki kalau sudah mendapatkan ketenangan di dalam kehidupan rumah tangga, maka dia akan tenang ketika mencari rezeki. Kalau laki-laki sudah tidak mendolimi istrinya, maka dia akan dimudahkan mendapatkan rezeki. Seorang wanita kalau sudah dia bersabar menghadapi suaminya, maka dia akan lebih mudah fokus untuk merawat dan mendidik anak-anaknya. Karena apa yang terjadi di antara keduanya mempengaruhi bagaimana kehidupan keluarga dan bagaimana kehidupan kualitas anak-anaknya. Sebelum kita tambahin dengan 5 poin penting, saya sampaikan sebuah kisah yang ada di YouTube dari satu muhadharah, dari satu kajian ilmu yang ada di Saudi Pak, tapi memiliki korelasi yang kuat dengan pembahasan kita hari ini. Ada seorang wanita bertanya kepada seorang syekh di televisi nasional dengan menggunakan telepon. Sebagaimana sering kita lihatlah di YouTube, kan sering kita dapati TV-TV Saudi Arabia, kan biasanya ada namanya acara program fatwa. Kalau di Indonesia belum ada. Biasanya TV Indonesia itu mendadak dangdut, nah itu biasanya. Kalau televisi Saudi itu biasanya tentang ilmu. Ada seorang wanita nanya kepada syekhnya, tetapi jawabannya relate untuk kita renungkan. Syekh, saya ini punya 2 anak. Anak pertama saya dengan anak kedua terbentang jarak sekitar 5 atau 6 tahun. Tapi kualitas dan sikap karakter anak saya antara yang pertama dan yang kedua itu beda sekali. Anak saya yang pertama, Masya Allah, hiperaktif sekali, sulit untuk mendengar perintah dari saya dan bapaknya, dan cenderung nakal, dan cenderung dia orangnya susah untuk dikendalikan dan diatur. Itu anak saya pertama. Anak saya yang kedua, kok berbeda sekali ya Syekh. Anak saya kedua cenderung lebih tenang, pembawaannya juga tenang, ketika diperintah juga gampang, ketika dikendalikan juga begitu mudah.
Kenapa mereka itu lahir dari airnya seorang suami yang sama, rahimnya pun sama, tapi kenapa melahirkan kualitas dua anak yang sangat berbeda ya Syekh? Masya Allah ya Bapak, mungkin sebagian sudah pernah dengar kisah ini. Lalu syekhnya itu bertanya, maaf ya, saya boleh bertanya pertanyaan pribadi? Boleh, boleh Syekh. Apa? Bagaimana kondisi kamu dengan suamimu ketika kamu mengandung anak pertama, dan bagaimana kondisimu dengan suamimu pada saat kamu mengandung anak yang kedua? Perempuan itu bertanya, emang ada hubungannya? Ada. Coba jelaskan dulu. Lalu perempuan itu mencoba mengingat-ingat gitu dan berkata, iya Syekh, ketika saya baru menikah bersama suami saya, kami masih dalam taraf nol dalam belajar. Kami jarang ketemu majelis ilmu, kami jarang datang ke madam muhadharah, kami jarang beribadah bersama, sehingga akhirnya hari-hari kami selalu diwarnai dengan pertengkaran dan perdebatan terus. Sehingga suami saya sering mengatakan tidak ridho, saya pun juga tidak peduli dengan ketidakridhoannya. Dan itulah yang terjadi pada 3 tahun sampai 4 tahun pertama pernikahan kami. Pada saat 3 tahun pertama itulah saya punya anak pertama itu. Lahirlah anak yang pertama. Saya hanya menjawab thayyib. Sekarang saya tanya pertanyaan yang kedua, gimana kondisinya ibu ketika pada saat melahirkan anak kedua? Kondisinya ibu dengan suami baik atau memburuk kualitasnya? Setelah saya melewati 5 tahun 6 tahun pernikahan Syekh, akhirnya kami banyak menyadari dan banyak mengevaluasi. Dan akhirnya kami banyak datang kepada muhadharah, kami datang kepada majelis ilmu, kami lebih tenang, kami tidak emosional. Dan sering sekali saya mengatakan kepada suami saya, ridhoi saya ya wahai suamiku. Dan istri suami saya pun sering meminta maaf kepada saya atas kekurangannya. Pada saat dalam kondisi hangat itulah saya akhirnya memiliki anak yang kedua. Setelah perempuan itu menjelaskan apa yang ditanyakan oleh syekhnya, perhatikan jawaban dari syekhnya. Kedudukan hatimu, kedudukan hidupmu di hati suamimu, dan kedudukan suamimu di hatimu, itulah yang mempengaruhi kualitas anakmu ketika dilahirkan oleh Allah. Paham Pak di sini? Kenapa anak pertamanya cenderung susah dikendalikan? Karena saat itu ibu juga susah dikendalikan sama suaminya, dan suaminya pun tidak punya ilmu bagaimana menenangkan dan menghangatkan istrinya. Jadilah apa yang kita dapatkan dari anak kita, karena anak itu cermin dari apa yang pernah terjadi dari kehidupan orang tuanya. Kenapa anak yang kedua berbeda? Karena anak yang kedua itu berbeda, ya. Karena sesungguhnya anak yang kedua itu sudah lahir ketika kalian sudah saling meridhoi. Ibu memiliki suami yang sudah sering meminta maaf. Ibu juga tahu bahwasanya kebutuhan ibu yang paling besar itu kepada ridhonya Allah melalui ridhonya suami. Dan ketika itu sudah terbentuk, Allah membentuk janinnya sesuai dengan apa yang kalian rasakan ketika hati kalian sudah saling menerima dan saling ridho. Maka cetakannya dibuat oleh Allah berbeda, walaupun cetakan hasilnya dibuat oleh Allah berbeda, karena kondisinya mereka pada saat dilahirkan dua anak itu berbeda. Itulah yang menjadikan kita akhirnya bisa mengkorelasikan, itulah yang menjadikan kita bisa mengkorelasikan surat Al-Furqan 74 tadi. Kenapa suami istri harus qurrata ayun? Supaya anakmu qurrata ayun. Kalau anakmu sudah qurrata ayun, tidak mungkin dia tidak menjadi orang yang berkualitas dalam hidup. Kenapa? Dia sudah mendapati suaminya, dia mendapati orang tuanya itu role model. Ketika dia mendapatkan ketenangan, dia mendapatkan kehangatan, tidak mungkin dia tidak bisa melejitkan potensi yang ada pada dirinya selama orang tuanya menjadi rumah baginya di dalam kehidupan. Itulah yang menjadikan kita faham, tidak qurrata ayun melukai hati anak kita, dan bisa jadi hati anak kita akan terluka sepanjang hidupnya ketika orang tua tidak melatih kesabaran dan tidak memaksakan diri mereka untuk saling menjadi qurrata ayun dalam kehidupan rumah tangga.
Nah, inilah yang menjadikan kita akhirnya memahami. Sekali lagi, menjadi pasangan qurrata ayun hukumnya wajib, bukan pilihan. Walaupun setelah kita berusaha dan berikhtiar, tapi ternyata setelah itu kita belum mendapatkan, Allah tidak membebani kita dengan sesuatu di luar kemampuan kita. Tapi kita harus mengerti, sekali lagi, saling memberikan qurrata ayun itu menjadi kualitas dalam kehidupan. Ini yang kita harus paham. Sekarang mari kita menambahkan apa perkara yang harus kita tambahi dari 4 poin tadi supaya melatih kesabaran kita sebagai pasangan suami istri pada kehidupan kita. Yang kelima, kata para ulama, yang kelima, belum isya kan ya? Hah? Udah isya? Oh, Masya Allah. Gimana ya? 5 cukup nggak ya habis isya nanti ya? Cukup lah insya Allah, udah habis isya aja. Karena kita semuanya sabar, sabar kan Pak? Sabar, kelihatan dari wajahnya itu wajah-wajah sabar insya Allah. Kita lanjutkan habis isya, karena qadarullah saya pekan depan tidak bisa membersamai dengan bapak-bapak. Saya pekan depan umroh bersama dengan istri saya. Jadi pekan depan saya pekan depan umroh, bulan depan umroh insya Allah. Kita cukupkan dulu, nanti kita lanjutkan habis isya. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah. Bismillah. Kita lanjutkan sebentar, 15 sampai 20 menit ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu, bersama dengan kehangatan keluarga besar Masjid Al-Falah, sebelum kita lanjutkan perkara-perkara yang bisa melapangkan hati kita di dalam kesabaran kita menghadapi pasangan kita terkasih, tapi sebelum kita meneruskan itu, saya ingin membedah sedikit. Ada salah satu doanya Nabi, yang Nabi meminta perlindungan tetapi dengan cara dan redaksi kata yang indah, yaitu ketika Nabi meminta perlindungan dari pasangan-pasangan yang membuat kita sangat teruji dalam kehidupan. Ketika Nabi meminta perlindungan supaya beliau diberikan perlindungan dari pasangan yang membuat beliau teruji dalam hidupnya, redaksi Nabi itu doanya indah. Nabi mengatakan, Allahumma inni a'udzubika min zawjin tushayyibuni qabla al-masyib. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari pasangan yang membuatku beruban sebelum usiaku. Di situ akhirnya sebagian ulama mengatakan, kenapa Nabi menggunakan redaksi ketika beliau meminta untuk diberikan perlindungan dari istri ataupun dari suami yang membuat beliau mendapatkan ujian. Beliau menyebutkan kata uban. Ya Allah, aku berlindung dari pasangan yang membuatku beruban sebelum usiaku. Artinya, tidak ada pasangan, tidak ada ujian yang paling cepat membuat seseorang itu beruban sebelum usianya dan tua sebelum usianya, kecuali adalah masalah yang dihadapi ketika dia menjumpai pasangan hidupnya. Inilah yang menjadikan kita mengerti betapa besarnya kesabaran yang harus diberikan ketika kita berumah tangga bersama dengannya di dalam kehidupan kita. Kita akan membahas yang kelima, perkara yang menjadikan kita akhirnya dilapangkan kesabaran kita mendapatkan pasangan hidup kita. Yang kelima adalah para ulama memberikan nasihat untuk kita. Janganlah kita ketika mencintai pasangan kita supaya kita lebih mudah untuk melapangkan hati kita bersamanya, yaitu adalah jangan mencintai pasangan kita lebih daripada kita mencintai Allah. Kalau seseorang sudah melupakan tauhid ketika dia menikah, lalu dia mencintai pasangannya lebih daripada dia mencintai Allah, dan dia tidak mengontrol rasa cintanya yang besar yang ada pada hatinya, maka dia tidak akan sanggup untuk mendapatkan ujian dari orang itu yang sangat dia cintai ketika cintanya mengalahkan cintanya dia kepada Allah. Makanya akhirnya kita mendapati bagaimana kisahnya Mughis dengan Barirah. Bagaimana Mughis dan Barirah itu merupakan keluarga dari budak.
sampai akhirnya Munghis dan Barirah itu dipisahkan. Barirah merupakan seorang budak, dan itu budak wanitanya Ibunda Aisyah, dan dimerdekakan oleh Ibunda Aisyah. Munghis masih budak. Dalam hasanah fikih, maka sesungguhnya seorang yang merdeka itu tidak bersanding dengan suami yang masih budak, dan dia diberikan kebebasan untuk memilih antara meneruskan ataukah berpisah. Maka pada saat itu Barirah lebih memilih berpisah, dan Munghis saat itu sangat mencintai Barirah, sehingga akhirnya yang dilakukan oleh Munghis itu apa? Yang dilakukan Munghis itu ngikutin terus kemanapun Barirah pergi, sampai air matanya Munghis itu membasahi jenggotnya yang begitu tebal, saking derasnya air mata yang menetes ketika Munghis sangat sedih ditinggalkan oleh Barirah. Makanya sampai Nabi mendatangi Barirah dan berkata, "Wahai Barirah, apakah kamu tidak ingin kembali kepada Munghis?" Perkataan dari Barirah pada saat itu, "Atamuruni, apakah kamu memerintahkan aku ya Rasulullah?" "Enggak, aku tidak memerintahkan, tetapi aku hanya menolong Munghis. Kalaulah kiranya kamu mau balik kepada Munghis." Ketika Barirah tahu bahwasanya Nabi tidak memerintahkan, maka beliau tidak berkenan untuk balik kepada Munghis. Karena kalau Barirah tahu Nabi memerintahkan, maka beliau langsung patuh kepada perintahnya Rasulullah. Disitulah kita akhirnya paham bahwasanya termasuk di antara perkara yang menjadikan orang susah bersabar dengan pasangan hidup, yaitu ketika dia telah mencintai pasangannya itu secara berlebihan. Terlalu merajakan suami itu tidak benar, dan terlalu meratukan istri itu juga tidak benar. Saya tidak terlalu setuju kalau ada sebuah tulisan di Instagram, "Ratukanlah istrimu." Karena sesungguhnya kalau kita tidak berusaha untuk menyeleksi perasaan hati kita terhadap pasangan kita, maka bisa jadi akhirnya kita nanti terlalu merajakan suami kita dan terlalu meratukan istri kita, sehingga ketika kita telah mencintai seorang manusia lebih daripada cinta kita kepada Allah, Allah menyiksa orang itu dengan orang yang dia cintai, ketika orang yang dia cintai akan membuat dia menderita. Yang sudah kita pernah belajar kan Pak, Allah itu maha pencemburu, Ghayur. Dan konsekuensi dari sifat maha cemburunya Allah itu apa? Tidaklah Allah menjumpai manusia mencintai sesuatu lebih daripada dia mencintai Allah, maka Allah akan jadikan orang itu akan membuatnya menderita karena dia telah meninggalkan Allah hanya gara-gara orang itu. Pernah nggak Pak, Bapak dapatkan ada orang yang ngomong begini, "Ya Allah, saya tidak bisa hidup tanpamu." Nah, ini perkataan paling buruk. "Saya tidak bisa hidup tanpamu." Lalu akhirnya Allah kabulkan sesuai dengan apa yang dia teriakkan. Makanya maaf ya, ada istri terkadang ditinggalkan suami, sedih boleh, wajar, tapi dikontrol perkataan ketika lagi sedih. Banyak perempuan sama-sama jadi janda, yang satu terpuruk, yang satu tidak terpuruk, dan itu biasanya disebabkan feedback dari perkataan yang mereka keluarkan ketika baru saja mendapatkan musibah suaminya meninggal dunia. Makanya kalau ada seorang wanita ditinggalkan suaminya langsung berkata, "Ya Allah, gimana kamu tinggalkan aku sama 3 anak? Aku tidak bisa hidup tanpamu." Malaikat mengatakan amin. Dan akhirnya dia nggak bisa hidup tanpa suaminya, kecuali hidupnya menderita sekali. Bukan takdirnya yang salah, tapi ucapannya yang menunjukkan dia tidak kenal dengan Allah. Makanya Nabi mengatakan kepada kita apa? "Fala taqulu ilal khair fa innal malaikata yu'minuna ala ma taqulun." Jangan ngomong kecuali ngomong yang baik, karena seluruh malaikat itu senantiasa mengaminkan apapun yang kalian ucapkan. Makanya akhirnya salah satu seni paling berat dalam kehidupan berumah tangga, kita wajib memuliakan istri kita, kita wajib menghormati suami kita, tapi jangan sampai mengalahkan rasa takzim dan cintanya kita kepada Allah. Suami butuh dihargai,
istri butuh dimengerti. Sebenarnya itu beda. Makanya suami butuh dihargai, tapi istri butuh dimengerti. Tapi ketika kita menghargai dan kita memahami, jangan sampai akhirnya kita memiliki rasa cinta, dorongan syahwat ketika kita mencintainya, lalu mengalahkan cinta kita kepada Allah. Maka sesungguhnya siapapun yang lupa sifat goyurnya Allah, siapapun yang lupa sifat cemburunya Allah, lalu dia brutal mencintai makhluk, mengalahkan cintanya dia kepada Allah, pasti dia akan menderita dengan rasa cinta itu ketika Allah campakkan dia menderita karena makhluk yang dia cintai lebih daripada dia mencintai Allah. Itu yang susah. Saya cinta sama istri saya, tapi jangan sampai saya melupakan, saya sampai meletakkan cintanya saya kepada dia lebih daripada cinta saya kepada Allah. Ibu mencintai suami, tapi ibu tidak boleh menetapkan bahwasanya cintanya ibu kepada suami mengalahkan cintanya ibu kepada Allah. Karena sesungguhnya susah sabar bagi orang yang terlalu mencintai, ketika mencintainya terlalu dalam, akhirnya susah untuk sabar, dan pastinya dia tidak akan disertai oleh Allah ketika dia sudah menduakan Allah dalam rasa cinta pada hatinya. Maka berlindunglah dari cinta yang melampaui batas, supaya ketika kita kecewa dengan istri kita, kita mengharapkan dari Allah. Kalau kita kecewa dengan suami kita, kita mengharapkan sesuatu dari Allah. Karena tidak ada orang yang paling mengerti tentang dirimu kecuali adalah Allah. Suamimu bisa jadi tidak notice terhadap apa yang kamu perbuat, istrimu terkadang tidak peduli atas apa yang kamu lakukan, tapi Allah selalu peduli atas apa yang kita kerjakan, selama kita melakukan itu mengharapkan Allah semata. Maka yang kelima, kata para ulama, jangan sampai mencintai terlalu berlebihan, karena itu sangatlah berbahaya. Makanya saya tidak bisa membayangkan orang yang mati bunuh diri gara-gara cinta. Sudah mati bunuh dirinya berat, yang kedua cintanya dia kepada makhluk menjadikan dia lupa dengan Allah sampai dia mengakhiri hidupnya, lalu ketemu Allah yang dia tinggalkan gara-gara makhluk. Bukan kita mengaibkan orang, enggak, kita ngambil pelajaran ya. Jadi pernah ada kisah di daerah Semarang, seorang mahasiswi saking cintanya dia kepada laki-laki, dia menulis surat cinta, setelah itu mati bunuh diri. Saya sebagai penuntut ilmu ngeri sekali ketika membacanya, walaupun tetap saya mendoakan semoga beliau diampuni. Tapi yang saya pikir adalah, satu, dia mati bunuh dirinya sudah sangatlah berat di sisi Allah. Dua, dia mengakhiri hidupnya dengan seseorang, lalu dia pulang kepada Allah, dat yang dia tinggalkan ketika dia mencintai manusia. Nah itu kan berlipat-lipat itu kemurkaan Allah. Semoga Allah merahmati orang yang sampai kebablasan semacam ini. Maka disitulah akhirnya kita memahami. Yang keenam, salah satu di antara pasangan kita, di antara perkara yang bisa menjadikan kita bersabar menghadapinya, janganlah kamu melampaui batas ketika mencintainya. Yang ketujuh, yaitu adalah bagaimana ketika kita mencintai pasangan kita, itu adalah bagaimana kita senantiasa memiliki ihtisab. Ihtisab itu kita mengharapkan pahala dari Allah di balik setiap penderitaan yang kita rasakan, dari apa yang tidak bisa diberikan oleh pasangan hidup kita. Ihtisab itu apa? Mengharapkan pahala dari sisi Allah atas setiap penderitaan yang kita dapatkan dari pasangan kita ketika pasangan itu tidak berlaku sebagaimana yang kita inginkan. Ada sebuah kisah nyata dari seorang ulama namanya Abu Muhammad Al-Qaywarani, yaitu kita panggil dengan Abu Muhammad. Abu Muhammad ini laki-laki solih, Pak, laki-laki solih sekali, orang yang bermartabat, memiliki wibawa yang luar biasa. Tapi qadarullah diberikan seorang istri yang perangainya buruk, cerewetnya luar biasa, dan karakternya kasar sekasar-kasarnya.
Maka orang itu ada di antara kerabatnya Abu Muhammad yang protes sama Abu Muhammad dan menyampaikan keluhan kepada Abu Muhammad, kenapa Abu Muhammad tidak menceraikan istrinya. Lalu mereka menyebutkan dalil-dalil bahwasanya menceraikan istri dalam kondisi-kondisi tertentu dilakukan oleh sebagian orang solih ketika sudah tidak bisa dikendalikan. Tapi ternyata pada saat itu Abu Muhammad ketika dia mendapati di antara keluarganya menyatakan keberatan ketika dia tidak segera menceraikan istrinya, maka beliau menjawab, dan jawaban beliau itu diabadikan dalam beberapa kitab. Apa jawabannya? Ana rajulun qad akmala alayya an-ni'mah fi sihatin fi badani wa ma'rifati. Dia berkata kepada sebagian dari kerabatnya itu dengan mengatakan, saya adalah seorang laki-laki yang Allah sudah menyempurnakan kepadaku nikmat. Allah memberikan kepadaku sehat, Allah memberikan kepadaku ilmu, sampai akhirnya aku menjadi orang yang faham tentang ilmu yang diwariskan oleh baginda Nabi. Wa ma malaktu yamini, dan aku juga memiliki budak yang membantu urusanku di dalam rumah. Fala'allaha bu'isat alayya uqubatan ala dini. Maka sesungguhnya ketika aku menjumpai istriku, perangainya begitu buruk, karakternya begitu kasar, dan dia suka menyakitiku, menjatuhkan kehormatanku, menodai kehormatanku di depan orang banyak. Perhatikan, fala'allaha bu'isat alayya uqubatan ala dini. Bisa jadi dia hadir dalam hidupku karena Allah menghukum atas dosa-dosaku yang telah lalu. Bisa jadi Allah utus dia menjadi istriku karena Allah ingin menggugurkan dosa-dosaku yang telah lampau sebelum aku bersanding dengan dirinya. Yo, aku terima namanya dikirimkan penggugur dosa. Masya Allah. Ini susahnya luar biasa ini. Maka kemudian dikatakan fa khafu in faraqtuha, dan saya tuh takut kalau saya nanti menceraikan dirinya, satangzilu uqubatan wa iya asyaddu minha. Kalau saya ceraikan dia, saya khawatir nanti akan turun hukuman dari Allah yang lebih berat daripada dia ketika aku sudah ceraikan. Maka aku terima dari Allah hukuman ini, dan aku jadikan sebagai penggugur dosaku atas apa yang pernah aku perbuat, supaya aku nanti ketemu dengan Allah membawa keringanan dosaku atas kesabaranku ketika menghadapi istriku yang sangat-sangat mengujiku di dalam perjalanan hidup. Ini perkataan dari Abi Muhammad. Mampu melihat sisi pahala di sisi Allah di balik penderitaan yang kita jumpai, di balik satu takdir yang kita dapatkan, itulah namanya ihtisab, Pak. Jadi ihtisab. Sehingga akhirnya perkara untuk mewaraskan diri kita, supaya diri kita, pikiran kita waras gitu, dan istri juga waras gitu menghadapi suami, itu apa? Ihtisab, ihtisab, ihtisab. Bahwasanya pahala itu tidak hanya didapatkan dari sholat sujud kita, pahala itu tidak hanya didapatkan dari sedekah tawaf kita, tapi terkadang pahala itu didapatkan ketika kita mendapatkan penderitaan atas satu takdir, tapi kita ridho kepada Allah ketika kita tahu takdir buruk itu terjadi juga tidak lepas dari kesalahan yang pernah kita perbuat. Itu namanya ihtisab. Itu namanya ihtisab. Ya. Dan ihtisab, saya ngelihat sekarang itu kan banyak ilmu pernikahan di mana-mana, tapi saya melihat jarang sekali itu membahas tentang ihtisab. Padahal energi yang tidak ada habisnya itu ihtisab. Sebagaimana matahari yang terus memancarkan cahaya yang tidak pernah kehabisan cahayanya. Matahari itu kan tidak pernah kehilangan cahayanya, Pak. Padahal sudah berapa ribu tahun dunia ini diciptakan dan alam semesta ini, dan tetap bumi kita itu mendapatkan cahaya dari sinar mentari. Maka tidak berlebihan kalau sebagian ulama mengatakan ihtisab itu sebagaimana sinar mentari yang tidak pernah letih memberi manfaat. Walaupun terkadang dirinya saling terbakar satu bagian dengan bagian permukaan air mata, permukaan mataharinya sendiri. Kan matahari itu kan saling membakar, Pak. Matahari itu saling membakar, tapi dia tetap bisa memberikan penerangan.
Ihtisab itu energi tidak ada habisnya ketika menyikapi satu penderitaan yang didapatkan oleh manusia. Sehingga kalau orang itu sudah punya ihtisab, dan ihtisab itu terus ditanamkan setiap waktunya, ihtisab itu melapangkan sabar. Kenapa ya? Oh, mungkin ini doa saya dikabulkan oleh Allah. Bukankah saya berdoa minta surga? Lah inilah jalan saya ke surga. Allah kabulkan, tetapi dengan cara yang terkadang tidak biasa, sehingga akhirnya perkara yang menjadikan akhirnya seorang suami dan istri mampu melapangkan kesabaran, ihtisab setiap waktunya. Kalau berat, susah, tidak apa-apa Pak Ibu, kita baca itu ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kalau berat sekali, istri ngomel terus, pingin bales gitu, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, padahal istrinya juga sama, ngelihat suaminya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sama lah, versi kita itu memang begitulah. Oh, Rasulullah saja dicemooh, Rasulullah aja pernah dicerewetin sama istrinya. Bapak pernah nggak mendengar kisah dari Umar bin Khattab? Kelihatan dari wajahnya belum pernah dengar. Umar bin Khattab itu bercerita, kami dulu laki-laki di kota Mekah itu mendominasi para keluarga, mendominasi para wanita kami. Dan kami dapati culture-nya sahabat-sahabat Ansor di Madinah itu mereka didominasi oleh wanita-wanita mereka. Maka ketika kami di Mekah, kami mendominasi istri kami, anak-anak kami mendominasi keluarga. Setelah itu kami hijrah ke kota Madinah. Wanita-wanita muhajirat yang datang dari Mekah, mereka asimilasi dengan apa yang mereka lihat. Loh, wanita Ansor itu berani ngomong sama suaminya. Padahal dulu wanita-wanita muhajirin itu tidak berani ngomong sama suaminya. Akhirnya lama-lama nyatu itu budaya itu. Akhirnya wanita-wanita yang datang dari Mekah mulai belajar untuk berani ngomong kepada suaminya. Maka ketika pada satu waktu Umar bin Khattab marah sama istrinya. Ketika lagi marah, istrinya berkata, begini kamu wahai Umar. Lah Umar kan tidak terima. Loh, kamu kok bantah saya? Kamu sejak kapan bantah saya? Biasa aja kalau dibantah. Wong istrinya Rasulullah juga bantah Nabi kok. Tentunya dalam perkara-perkara yang tidak syar'i ya Pak, dalam hal-hal yang hal keseharian. Maka ketika akhirnya istrinya ngomong begitu, maka langsung Umar bin Khattab meninggalkan rumahnya, dia temuin Hafsah. Siapa Hafsah? Istrinya Nabi Muhammad dan putrinya Umar bin Khattab. Ditanya Hafsah, memang betul kalian itu kadang kalau diomongin sama suami kalian baginda Nabi, kadang kalian itu membantah? Iya, kadang kami membantah. Berapa lama kalian bisa membantah? Kadang seharian. Maka semenjak saat itu Umar bin Khattab melatih kesabarannya lebih panjang bersama istrinya. Jadi memang begitu Pak, memang begitu dari dulu. Makanya akhirnya kita menjumpai bahwasanya kalau kita berat ihtisab, boleh kita mengucapkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini Pak Heban mau ngomong gitu tapi tidak enak dia, nanti di belakang iyyaka na'budu kan. Dan itu wajar, dan itu bukan aib pada kehidupan seorang suami istri. Kenapa? Kadang suaminya yang pasang dalam taat, istrinya yang surut. Kadang istrinya yang pasang dalam taat, istrinya yang surut. Dan tidak ada yang bisa menjadikan yang pasang sabar menghadapi yang surut dalam iman kecuali ihtisab. Ketika kita ihtisab, itulah yang menjadikan kita akhirnya lebih lapang dalam sabarnya kita. Karena apa? Pahala itu tidak hanya sujud, pahala itu tidak hanya tawaf, pahala itu tidak hanya sedekah, dan pahala itu tidak hanya iktikaf, tapi termasuk di antara pahala adalah kamu cukup diam ketika istrimu lagi ngomel, mengalir pahala kepada dirimu. Dan seorang istri tetap takzim kepada suaminya walaupun suaminya itu terkadang masih mengecewakan, tidak sesuai dengan planning dan harapan dirinya.
itulah pahala yang akan diberikan oleh Allah. Itulah yang dinamakan ihtisab. Ya. Energi terbesar dalam hidup berumah tangga ihtisab, sebagaimana matahari yang tidak pernah kehabisan cahaya dan mentariknya setiap waktu menerangi kehidupan dunia. Dia tidak akan habis, Pak. Karena orang apa? Berharap sama Allah itu tidak akan pernah habis setiap waktunya. Itu yang ketujuh. Yang kedelapan, kata para ulama, di antara perkara yang bisa melapangkan kesabaran kita itu apa? Sering memperhatikan perkara-perkara kecil yang ada pada pasangan kita, supaya pasangan kita juga memperhatikan perkara-perkara kecil pada diri kita. Karena pernikahan itu bukan hanya seni memaknai perkara yang besar, tapi pernikahan itu adalah seni tingkat tinggi memaknai hal-hal kecil, supaya perkara itu bisa melapangkan kesabaran kita menghadapinya. Makanya maaf ya Pak, nikah itu kadang-kadang perkara-perkara kecil yang harus kita perhatikan. Makan bareng itu akan menjadi energi melatih kesabaran kalau tiba-tiba ada konflik ketika terjadi. Kalau bahasa orang hari ini apa? Love language. Kalau bahasa kita apa itu? Memaknai hal-hal kecil supaya bisa menghangatkan keutuhan rumah tangga. Makanya Bapak nanti lihat deh, kalau Bapak di rumah, Bapak baca itu Riyadhus Shalihin atau beberapa kitab dari hadis. Seluruh hadis yang menceritakan tentang rumah tangganya Nabi, semua hadis yang menceritakan tentang rumah tangganya Nabi itu tidak ada yang serius, Pak. Simpel-simpel dan sederhana. Kan sudah saya sampaikan kan, apa itu rumah tangganya Nabi? Nabi ngelihat Ibunda Aisyah minumnya dari mana? Di situ beliau menempelkan. Itu hadisnya begitu. Nabi tahu kapan Ibunda Aisyah marah, kapan Ibunda Aisyah tidak marah. Ibunda Aisyah sampai nanya, kapan ya Rasulullah saya marah dan kapan saya ridho? Rasulullah jawab, saya tahu kapan ya Rasulullah. Kalau kamu mengatakan demi Rabbnya Muhammad yang jiwanya berada di atas jiwanya, dia yang berada di atas tangannya Allah. Oh, kalau kamu menyebutkan namaku, kamu ridho. Tapi kalau kamu sedang marah, kamu tidak akan sudi menyebutkan namaku, tetapi kamu menyebutkan nama kakekku, demi Rabbnya Ibrahim yang jiwanya Ibrahim berada di atas tangannya. Itu berarti kamu lagi marah. Insya Allah ya. Sampai Nabi itu tahu Pak, sensitif sekali sama istrinya. Makanya saya paham, saya dulu akhirnya mengkaitkan hadis itu dengan ibu bapak saya. Ibu bapak saya itu kalau lagi marah-marahan saya paham. Kalau ibu saya ngomong sama bapakmu, ini lagi marah ini berarti. Nah nanti ibu saya jawab, ngomong sama bapakmu, sama ibumu tuh, nggak mau nyebut namanya, itu lagi marah. Kalau kita perhatikan hadis-hadis Nabi itu semuanya hal-hal kecil Pak. Makanya Nabi ketika nanya kepada Jabir, kamu sudah nikah? Sudah. Gadis atau janda? Janda ya Rasulullah. Lalu Nabi mengatakan, kenapa kamu tidak nikahin gadis? Bukan masalah gadis dan jandanya, tapi perhatikan ujung dari hadis ini. Kenapa kamu tidak menikahin gadis? Hatta tulaibaka wa tulaibaha, supaya kamu bermain-main dengannya dan dia pun bermain-main dengan dirimu. Apa yang pengen disodorkan Nabi kepada kita? Pernikahan itu seni main-main yang diridhoi sama Allah. Kadang-kadang istri kita marah-marah itu bukan nusyus Pak. Kadang-kadang karena bapak sudah terlalu lama tidak pernah ngajak dia keluar rumah, pegel dia di rumah. Tenang Bu, saya belain insya Allah. Ajaklah dia keluar rumah Pak. Dia diajak keluar rumah tuh senang. Perhatikan Nabi pernah nggak ninggal istrinya? Tidak pernah Pak. Sampai perang aja ngajak istri. Coba Pak, bayangkan, perang ngajak istri. Padahal kalau kita pikir secara logika, lu perang kok ngajak istri? Nabi itu perang ngajak istri. Makanya diadu itu diundi, astagfirullah, diundi. Siapa yang keluar namanya menemani beliau pakai haudaj. Tahu haudaj? Tandu Pak. Nabi itu sampai segitunya. Kenapa? Karena Nabi tahu bahwasanya istri itu tawanan untuk seorang suami. Karena dia itu tawanan Pak,
maka bahasa dia itu apa? Dia pengen diajak keluar makan. Makanya ketika Allah menghibur Ibunda Maryam itu apa? Ketika Allah menghibur Ibunda Maryam ketika sedih, apa yang dikatakan oleh Allah? Fakuli washrobi wa qurri aina. Sudah makan, minum, senang-senangkan itu hatimu. Duh, Allah saja menghibur Ibunda Maryam itu makan dan minum, Pak. Makanya, Pak, ajak makan. Makan steak di mana? Habis dari sini jangan pulang. Carilah kopi tiam di mana gitu. Tuh depan situ ada mie Aceh itu. Ajak. Bukakan pintu mobilnya, Pak. Itu apa itu sandaran kakinya dibukain, Pak. Pasti istri kita langsung ini. Lalu dia masih senang banget itu. Beneran ya atau enggak, Bu? Tuh iya. Saya tahu, Bu. Makanya saya omongin sebelum saya umroh. Saya sampaikan. Karena perkara kecil kayak gitu tuh terus diingat. Beneran. Kadang-kadang suami istri kita, ini tolong kalau saya dikoreksi ya, Bu, kalau saya salah. Istri kita itu lupa, Pak, berapa uang nafkah yang kita kasihkan ke dia. Dia kadang lupa. Tapi dia tidak pernah lupa daster yang bapak belikan itu di pasar Rebo, walaupun harganya cuma 30.000. Bapak bawa ke rumah, diingat atau tidak, Bu? Nah, nggak dengar jawabannya. Harusnya jangan daster, harusnya permata. Tapi itulah yang menjadikan kita paham. Laki-laki juga simpel, supaya melatih kesabarannya seorang laki-laki itu apa, Bu? Dihargai. Dan salah satu menghargai seorang suami itu apa? Temenin, makan itu temenin, sarapan itu temenin. Kita laki-laki itu paling seneng nggak, Pak, kalau sarapan ditemenin istri, Pak? Jangan diem, Pak, pomong denger. Bapak dibelain malah diem. Udahlah, nggak jadi, pulang. Karena laki-laki itu pengennya dihargai. Dan dihargai itu apa? Ditemenin. Janganlah sering-sering membiarkan suaminya sambil makan ngelihat handphone, scrolling. Tidak baik itu. Jangan sampai akhirnya seorang suami ketika di dalam rumah tidak dihargai, tapi ketika dia di kantor ada sekretaris yang sangat menghargainya dan lebih paham detail tentang kebiasaan suaminya daripada dia sebagai istri kepada suaminya. Itu kan musibah. Memang betul perselingkuhan itu merupakan musibah, tapi terkadang pasti ada triggernya yang itu terjadi sampai akhirnya itu kejadian. Makanya pernikahan Nabi itu hal-hal kecil, Pak. Menerjemahkan ketakwaan dalam berumah tangga itu bukan hanya laki-lakinya sholat di masjid. Iya, itu penting dan itu tidak boleh hilang. Tapi menerjemahkan ketakwaan dalam rumah tangga itu apa? Menerjemahkan ketakwaan dalam rumah tangga itu apa? Kita paham, kita sensitif, kita menemani, kita spesial touching, kemudian kita sering menyentuhnya, kita menemaninya, kita mengajak dia keluar. Itu termasuk menerjemahkan ketakwaan secara mikro. Kita ini terkadang menerjemahkan ketakwaan itu secara makro. Kadang-kadang Ustadz mengatakan dalam berumah tangga kita perlu ketakwaan, betul, tapi menerjemahkan ketakwaan dalam rumah tangga itu apa? Menerjemahkan ketakwaan kita sebagai seorang bapak bukan ketika bapak sholat yang pertama di sop pertama, bukan itu saja, tapi menerjemahkan ketakwaan diri kita sebagai seorang bapak. Bapak dengerin cerita-cerita tidak pentingnya seorang anak sampai anak itu lega ketika ceritanya didengarkan. Itu takwa namanya, secara mikro. Makanya akhirnya Masya Allah, disinilah kita mendapati bahwasanya termasuk salah satu perkara untuk melapangkan kesabaran itu apa? Menghangatkan perkara-perkara kecil untuk menghangatkan kita dalam berumah tangga. Karena apa? Karena setan itu sering menunggang perkara kecil yang akhirnya tidak pernah selesai dan menjadi bom waktu. Makanya akhirnya Nabi itu apa? Nabi lomba lari, Nabi ngasih pahanya kepada Sofiyah untuk naik. Nabi ngajak bicara Maimunah habis Isya. Semua saya baca hadis-hadis Nabi tentang keluarga itu tidak ada yang berat-berat. Gak pernah itu Nabi masuk rumah gitu, ya Aisyah,
qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. Tidak pernah sama sekali. Coba cek Pak hadis, yang kalau Bapak pernah nemu nanti sampaikan ke saya. Saya selama ini kalau baca hadis Nabi tentang masalah keluarga itu tidak ada yang seberat itu, rata-rata ringan banget. Karena apa? Pernikahan itu seni kita bersendaguro dengan perkara yang Allah halalkan. Dipegang istrinya, itu terkadang seneng banget ya. Ketika dipegang, diusap-usap tangannya, Masya Allah, itu seneng banget itu. Dia menjadi wanita yang merasa paling beruntung seantero dunia ini, walaupun terkadang perkara kecil ya. Makanya Nabi lomba lari, mandi bersama, habis wudhu cium istrinya. Coba kalau kita pikir, ngapain Rasulullah itu habis wudhu nyium istrinya? Padahal orang yang paling mampu menahan syahwat siapa? Rasul. Tapi kenapa Nabi itu sering sekali mencium istri-istrinya itu kalau habis wudhu? Bukan karena Nabi tidak bisa menahan syahwatnya, karena Nabi tahu letupan-letupan kecil kasih sayang semacam itu tuh menghangatkan istrinya dan menjadikan istrinya itu bahagia. Istri lagi masak, Pak, cium. Nggak usah di depan kamera kayak gitu. Privasi rumah tangga dan kerukunan rumah tangga jangan diperlihatkan di depan rumah. Kenapa? Karena khawatir bagi orang yang punya penyakit di hatinya, nanti akhirnya dia berandai-andai dalam perkara kemaksiatan. Cukup di dalam rumah. Letupan-letupan kecil itu penting. Makanya ketika Imam Ahmad menasihati putranya Abdullah, ketika Abdullah mau nikah, nasihatnya Imam Ahmad itu simpel-simpel, Pak. Apa nasihatnya Imam Ahmad ketika putranya Abdullah akan nikah? Wahai Abdullah, kamu akan nikah, satu, perlihatkanlah cintamu dengan tanggung jawab. Yang kedua, ulang-ulangi perkataan cintamu kepada istrimu. Artinya Imam Ahmad itu mengatakan, kalau kamu betul-betul cinta, jangan hanya tanggung jawab, sering-seringlah ngomong kepada istrimu, aku cinta kepadamu. Makanya kenapa akhirnya kita paham dalam pembahasan fikih, kenapa suami itu boleh bohong kepada istrinya? Ya supaya menyenangkan hati istrinya, tetapi dalam koridor yang betul-betul benar. Semuanya itu menyampaikan kepada kita bahwasanya salah satu perkara yang bisa menghangatkan arti kesabaran kita itu apa? Lakukan perkara kecil sebagai letupan-letupan untuk menghangatkan keutuhan rumah tangga antara suami dan istri. Dan yang ketiga, yang nomor 8, saya cukupkan nomor 8, sudah jam 8, tentunya adalah bagaimana kita menata tawakal kita kepada Allah. Dan bentuk tawakal tertinggi dalam berumah tangga, mendoakannya lebih sering daripada emosi dan amarahnya. Kalau ada ibu marah-marah sama suaminya hari ini 4 kali, padahal sama sekali hari ini belum mendoakan, fix dia belum tawakal. Bapak kecewa sama istrinya Bapak, menyebutkan kekurangan istri Bapak kepada teman-temannya Bapak, sahabat-sahabatnya Bapak, tapi ternyata juga hari ini Bapak belum mendoakan istrinya, fix kita belum tawakal. Kata para ulama simpel, nilai tawakal dalam kehidupan rumah tangga ketika engkau menyebutkan namanya lebih sering daripada emosi dan amarahnya. Makanya mendoakan pasangan lebih didahulukan daripada mendoakan anak keturunan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad. Ini sekaligus menutup kajian 3 kali pertemuan kita. Sabar itu merupakan amalan puncak, Pak. Dan sabar itu ada 3. Sabar yang paling tinggi, sabar dalam taat. Sabar dalam taat itu yang paling tinggi apa? Sabar menghadapi pasangan hidup yang Allah kirimkan dalam kehidupan kita. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Sekaligus pula pekan depan saya minta izin untuk istirahat dulu karena melakukan perjalanan umrah. Pekan berikutnya juga masih saya izin, nanti tinggal Pak Haiban. Ada yang gantikan atau libur aja, Pak? Libur. Berarti insya Allah Bapak dan Ibu bergembira, libur telah tiba 2 kali.